Dia ini sebenarnya mulai memurnikan obat lagi. Si bungkuk sangat marah dan mengertakkan gigi. Mungkin karena aku melihat Xiao Yan dengan santainya untuk sesaat, si bungkuk itu sedikit marah. Mau tidak mau mengutuk, dia tidak akan merajalela dalam waktu lama. Platform akan segera digabungkan. Saya akan mengambil tindakan bersama ketika saatnya tiba. Bunuh orang tercela ini. Sebenarnya mereka berempat tahu kalau Xiao Yan sangat kuat. Ini jelas bukan langkah ketujuh keabadian kaisar yang bisa mereka rasakan. Ini sebenarnya hanya langkah ketujuh. Saya khawatir monster di platform ini saja sudah cukup bagi Xiao Yan untuk minum sepoci. Saat Xiao Yan sedang memurnikan obat, platform 4 orang telah meningkat. Kelima platform sebenarnya mulai bergerak semakin berdekatan. Bersama-sama mereka membentuk platform yang lebih luas dan saat tirai tipis yang membatasi satu sama lain di antara platform ini menghilang, 4 sosok bergegas keluar pada saat bersamaan melakukan serangan sengit mereka sendiri. Mereka bergegas menuju Xiao Yan. Haha, kamu pria tercela, kamu akan mati. Xiao Yan, yang sedang duduk bersila saat ini, tetap bergeming dan terus memurnikan obatnya. Saat ini, semua bahan obat telah dimurnikan. Sesampainya di tangga kondensasi pil, menghadapi 4 orang yang menyerang, bayangan di belakang Xiao Yan sedikit bergetar. Sesosok muncul di antara alis sosok ini. Segel bintang 9 mengalir dan bersinar. Kekuatan ki dan darah yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat tangannya dan meninju dari udara. Ledakan. Keempat orang itu kaget. Dan di mata mereka itu adalah tinju emas yang bisa menutupi semua orang. Mereka berempat tercengang. Dapat menghentikan 4 orang yang ada hanyalah perasaan krisis yang sangat kuat. Tak satu pun dari mereka mendapatkan keuntungan apapun dan menghentikan serangan itu. Tembak mundur dengan kecepatan sangat tinggi. Pukulan Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia tidak terlalu menginginkan nyawa keempat orang ini daripada membunuh mereka. Lebih baik menyimpannya lagi pula, hanya sedikit yang diketahui di sini dan keempatnya tidak menimbulkan ancaman. Keempat orang yang menstabilkan tubuh mereka segera saling memandang. Belum ada ekspresi kaget yang surut. Kekuatan macam apa ini? Kenapa aku merasa seperti akan dihancurkan sekarang? Kekuatan orang ini sangat aneh, dan 2 orang muncul logikanya, hanya 1 orang yang bisa masuk ke sini. Saya khawatir hanya ada satu situasi. Ini adalah tiruannya, klan Cimi. Dia adalah klan Cimi. Jangan bicara omong kosong. Klan Cimi sudah lama tidak ada lagi. Klan Cimi tidak bisa memiliki klon. Mereka berempat mendesis dingin dan berbicara satu sama lain. Karena itu, kamu memang bisa memiliki tiruannya. Tapi tahukah kamu hanya klan Cimi ini yang bisa menggabungkan klon dan tubuh aslinya menjadi satu. Begitu kata-kata ini keluar, keempat orang itu tiba-tiba terlihat ketakutan. Saya langsung tidak berani melakukannya lagi. Sebaliknya, dia menjauhkan diri dari Xiao Yan. Namun pada saat ini pada platform yang lebih luas, ini terdiri dari 5 platform. Lokasi paling sentral sebuah bola daging hitam besar muncul, dengan bentuk yang aneh. Tampaknya ada tunggul dan lengan patah yang melilitnya. Bola dagingnya terus menggeliat, memancarkan aura iblis yang kuat. Marah tak berwajah, jangan gegabah dengan hal ini. Jika kamu dikalahkan, kami harus menunggu uji coba berikutnya dimulai lagi. Ini harus diselesaikan kali ini. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang itu? Bagaimana jika dia merencanakan sesuatu? Mereka berempat tampak malu. Melihat Xiao Yan dengan ganas dan sosok itu berdiri di samping dia tidak mengambil tindakan terhadap mereka berempat lagi. Bola daging hitam di peron menggeliat. Ia membentuk tubuh dengan 6 lengan, 6 kaki, dan 3 kepala. Hanya saja ketiga kepala tersebut tidak memiliki wajah seperti namanya, Mara tanpa wajah. Mara tanpa wajah dipenuhi dengan energi jahat. Aura iblis yang kuat, masih melekat di sekelilingnya. Masing-masing dari ketiga kepala tersebut memiliki mulut besar dengan gigi tajam. Bola mata soliter, dan 1 telinga berdengung.
Salah satu dari 3 kepala, kepala dengan 1 telinga, mengeluarkan suara pelan tiba-tiba, jiwa Anda gemetar dan sakit kepala hebat. Cepat, bergabunglah untuk membentuk formasi, jika tidak, tidak akan ada peluang. Ini jelas bukan pertama kalinya mereka berempat masuk ke sini. Mereka tidak mengenal tempat ini. Tapi saya juga tahu beberapa metode iblis tak berwajah ini. Mereka pun semakin tertib, mereka berempat mengambil posisi masing-masing. Kemudian semua tangan diremas menjadi satu, pancaran cahaya keluar dari ujung jari mereka kemudian formasi misterius segera terbentuk di udara. Tunggu aku untuk mengambil alih serangan utama dulu. Lantian, pria kurus di sebelah si bungkuk, adalah orang pertama yang mengaum dengan marah. Sosoknya terbang, kecepatannya sangat cepat senjata yang dipegangnya adalah 2 pedang berbentuk setengah bulan. Gambarlah 2 busur bulan sabit di udara langsung menuju Mara tanpa wajah dan mengaum di saat yang sama, dia melambaikan tangannya sebuah gulungan kuno muncul kitab suci misterius yang melanggar surga. Karakter pada gulungan itu benar-benar melayang keluar. Karakter emas juga menyelimuti Demon tanpa wajah, tendang, ketuk. Suara iblis tak berwajah sepertinya keluar dari tubuhnya, rendah dan aneh untuk sesaat. Saya tidak tahu apakah saya sedang tertawa atau mengeluarkan suara aneh. Menghadapi serangan ini di lantian satu mata iblis tak berwajah tiba-tiba terbuka kemudian bola mata padat muncul dari tubuh hitam itu. Bola mata ini memadatkan berkas cahaya merah. Kemudian dengan suara rendah dari Vaseles Mara lampu merah yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan menyapu. Serangan lantian langsung runtuh sutra misterius pemecah surga bahkan lebih terguncang dengan keras. Kemudian ia kehilangan kilaunya dan terbang kembali ke tangan lantian. Mustahil jelas sekali metode saya sebelumnya dapat menimbulkan ancaman bagaimana bisa. Lantian terkejut. Tampaknya telah diserang balik, dan seteguk darah muncrat. Kuasai formasinya, aku akan melakukannya. Si bungkuk meraung marah, hanya untuk melihat ular piton beracun di bawahnya membuka mulut besar, dengan 2 taring tajam segera menyemprotkan 2 baris racun. Si bungkuk melambaikan tangannya, racunnya berubah menjadi bulu panah hijau menyelimuti Mara tanpa wajah. Suara mendesing. Anak panah beracun itu menembus tubuh Mara yang tak berwajah. Iblis tak berwajah itu terhuyung mundur 2 langkah. Itu sangat tergantung pada racun pamungkasku. Si bungkuk sangat senang saat melihat ini. Tak lupa mengelus jenggotnya dengan bangga, tapi saat ini anak panah beracun yang menusuk Mara yang tak berwajah secara bertahap ia ditelan oleh daging dan darah hitamnya. Tawa pelan dan aneh terus terdengar dari iblis tak berwajah itu. Racun surgawiku tidak berguna baginya. Si bungkuk tidak menyangka hal itu. Anda harus bangga pada diri sendiri, dan gunakan racun ini untuk menerobos keabadian Tuhan. Sebenarnya itu tidak berpengaruh sama sekali pada iblis tak berwajah ini. Yin Hunchouzi, kalian berdua mengontrol formasi dengan baik. Biarkan kami berdua bekerja sama untuk mencobanya. 2 orang lainnya, yang satu memegang pisau dan yang lainnya memegang pedang, keduanya kerap berkolaborasi, dan keduanya terlihat sangat biasa saja. Tapi perhatikan baik-baik, terlihat keduanya adalah laki-laki dalam percakapan alis dan mata mereka dipenuhi kekhawatiran terhadap pihak lain. Hati-hati, Tuan. Anda juga, berhati-hatilah, Nyonya. Keduanya sama-sama feminim dan lembut, tapi yang jelas sama-sama laki-laki. Begitu pernyataan ini keluar bahkan si bungkuk yang tampak menjijikkan itu mengerutkan keningnya.